Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Regita Channel. Kali ini saya akan berbagi resep kue pukis yang sering digunakan sebagian para pedagang. Jadi cocok untuk ide jualan teman-teman di rumah. Bahannya pun ekonomis tapi rasanya enak seperti yang dijual abang-abang kaki lima. Jadi ikuti langkah-langkahnya, jangan di skip ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan pula tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video Regita Channel berikutnya. Terima kasih. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan 1 liter santan dari 1 butir kelapa yang sudah direbus dan sudah dalam keadaan dingin. Kemudian ini ada 60 gram margarin yang sudah dicairkan. Kemudian ini kita akan sisihkan dahulu. Langkah kedua, siapkan wadah, kemudian masukkan 3 butir telur. Selanjutnya ini saya akan mixer sebentar saja. Matikan mixer. Selanjutnya masukkan 500 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan garam. Kemudian mixer kembali sampai adonan mengental, tidak perlu putih dan berjejak. Nah, adonannya jadi seperti ini ya teman-teman, teksturnya tidak perlu putih dan berjejak, jadi hanya tercampur rata dan sampai mengental saja. Jika teman-teman mengaduknya menggunakan whisker juga bisa ya. Selanjutnya ini saya masukkan setengah sendok teh bread improver, setengah sendok teh SP atau ovalet. Jadi kita gunakan ujung sendok tehnya aja ya teman-teman, jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian tambahkan 2 bungkus vanili bubuk, bisa juga diganti dengan vanili cair. Kemudian masukkan margarin yang sudah dicairkan. Kemudian kita mixer kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata dan lebih mengental lagi. Kemudian matikan mixernya dan adonannya teksturnya masih jatuh seperti ini ya. Selanjutnya masukkan 1 liter santan yang sudah direbus dan dalam keadaan suhu ruang. Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan mixernya. Kemudian masukkan 1 kg tepung terigu, saya gunakan protein sedang agar lebih ekonomis. Ini saya beli tepung terigu yang curah. Lalu mixer lagi sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tepungnya usahakan sampai halus, tidak ada yang bergerindil. Jika adonan sudah tercampur rata dan sudah halus seperti ini, matikan mixernya. Lalu yang terakhir, tambahkan setengah sendok teh ragi instan atau vermipan. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya, karena nanti kita restingnya agak lama dan adonannya tidak cepat basi atau kecut. Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, matikan mixernya dan saya ratakan lagi menggunakan spatula. Seperti ini teksturnya ya teman-teman. Insya Allah nanti jadinya akan enak dan lembut. Kemudian tutup dan resting atau istirahatkan selama 6-7 jam atau bisa semalaman. Jadi jika teman-teman mau menggunakannya di pagi hari, teman-teman bisa mulai mengadon di jam 9 malam dan bisa mulai cetak di jam 5 sampai jam 6 pagi.
karena adonannya ini tahan sampai 9 sampai 10 jam asalkan santan direbus terlebih dahulu. Dan setelah 6 jam saya resting, ini saya buka penutupnya. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan spatula, bisa juga menggunakan whisker. Ini harus diaduk-aduk ya teman-teman. Jadi teksturnya seperti ini, tidak terlalu bergelembung banyak seperti kebanyakan ragi, makanya kita gunakan sedikit ragi agar dia tahan lama. Kemudian saya masukkan ke dalam gelas takar agar memudahkan menuangkan adonannya. Untuk cetakannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu dan usahakan cetakannya ini benar-benar panas. Setelah panas kita gunakan api agak cenderung kecil saja. Dan sebelumnya ini saya sudah olesi cetakannya dengan margarin. Tuangkan sebanyak 3/4 saja karena dia nanti akan mengembang. Kemudian tutup dan usahakan tutupnya ini yang pas dengan cetakannya ya teman-teman. Jangan seperti saya ini bukan pasangannya karena hilang. Dan masak sampai bawahnya berwarna kecoklatan. Sekarang saya coba buka. Seperti ini ya teman-teman, hasilnya montok sekali. Kita tes seperti ini, jika adonannya kita sentuh sudah tidak ada adonan yang basah di tangan, itu tandanya sudah matang ya. Siap untuk kita angkat. Sebelum menuangkan adonan kembali, kita olesi lagi menggunakan margarin. Dan sebelum menuangkan adonannya ini, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya sudah saya cetak semua. Dari takaran 1 kg tepung bisa menghasilkan kurang lebih 38 pieces kue pukis yang gembul-gembul seperti ini. Warnanya ini tidak gosong ya teman-teman. Menurut saya ini pas dan sangat cantik. Dan cocok untuk teman-teman yang akan memulai usaha berjualan kue pukis. Seperti ini teksturnya ya teman-teman. Ini lembut, tidak keras. Kita lihat dalamnya. Dan bisa dilihat ini dalamnya juga berserat teman-teman. Dan saya akan incip. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak sekali teman-teman. Manisnya pas, lembut, tidak terasa ragi. Pokoknya enak sekali. Teman-teman di rumah wajib mencobanya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.